Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bin imatillah. Hari ini saya sedang ada di kota Ciparai. Betul. Ya, Kang Ervan ya. Betul. Memenuhi undangan Kang Ervan Taufik, Ketum PB Pemuda Muslim. Amin. Kemarin habis launching pesantren beliau, cuma saya berhalangan hadir, jadi saya nyusul untuk ikut memberi selamat kepada beliau, dan alhamdulillah hari ini diajak keliling-keliling sampai qadarullah ketemu seorang Pak polisi yang baik hati, Pak Mutholib ya. Amin. Tadi sempat bincang-bincang mengenai apa yang beliau lihat dari pengalaman dan pengamatan beliau sebagai pengayom masyarakat dari berbagai masalah sosial yang ada, dan saya pikir banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan tentunya dengan alasan itu saya minta izin ke beliau untuk bisa merekam konten seperti ini. Jadi Pak Mutholib, boleh dijelaskan dulu, perkenalan dulu latar belakang dan sudah berapa lama bertugas Pak sebagai petugas kepolisian di daerah ini, dan gimana kesan-kesannya selama menjadi aparat penegak hukum Pak di daerah sini. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya nama Mutholib, tempat tanggal lahir Demak. Demak ya. 12 Maret 1973. Sudah 49 sekarang. Pertama 49. Masya Allah, lebih tua dari ayah saya Pak. Ya, iya, 49. Tapi masih segar Pak. Itu. Segar bugar. Ini saya harus belajar dari dua mentor saya ini. Usia ini senja tapi masih semangat muda ini. Oh, iya, alhamdulillah. Enggak Pak, lanjut. Ya. Saya kaget. 29. Sekarang lebih hampir 27 ya. 27 tahun 20 bersama berdinas. Alhamdulillah berbagai tempat kita lalui dengan berbagai pengalaman yang ada dalam rangka mempersatukan ukhuwah di antara kita semua, antara masyarakat, aparat keamanan yang ada semuanya kita bangun menjadi satu wadah dalam rangka menjadi negara kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya dengan tantangan yang luar biasa ya. Makanya kita perlunya menjadi bayangkara yang baik, menjadi insan yang baik dimanapun sajalah kita berada sebagai warga negara yang baik, tentunya apalagi dari aparatur polisi. Tentunya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan dan sangat diperlukan dimanapun berada. Dan udah dengan fakta apa? Karena 1/24 jam itu situasi Kamtibmas itu harus terselenggara dengan baik. Stabilitas Kamtibmas harus terselenggara dengan baik. Harus dijaga dengan baik. Iya, keseimbangan alam, dan salah satu itu adalah kehormatan kita semua. Aman itu kan kehormatan kita semua. Bukan kehormatan polisi, bukan. Kelompok orang tertentu, bukan. Pejabat, bukan. Tapi kehormatan. Dan merupakan amal jihad kita semuanya. Dan salah satu modal untuk membangun bangsa ini bisa berlangsung. Ya. Karena dengan aman itu sendiri. Cuma tantangannya luar biasa. Makanya kita ke kelompok-kelompok tertentu yang barangkali belum tersentuh oleh siapapun. Dan kita menganggap itu seolah-olah itu, mohon maaf dan tanda petik, itu seolah jadi sampah masalah. Kita angkat kembalilah, karena ini merupakan manusia juga, merupakan perwakilan khalifah fil ardh juga. Barangkali hidayah dan taufiknya belum ketemu, makanya kita sounding, kita silaturahim ke tempat-tempat seperti itu supaya mereka sadar bahwa membangun jati dirinya, menyelamatkan dirinya, keluarga, bangsa, negara adalah kewajiban mereka dan kita semuanya. Kalau kita menjauhi, siapa? Apalagi vonis sementara masyarakat sudah ngecapnya seperti itu, ya mohon maaf ya, akan selamanya seperti itu, dia akan berubah. Makanya kita jangan sungkan-sungkan lah ya. Kita nggak boleh malu-malu seperti itu. Kita rangkul saja. Kita anggap ini sebagai sebagai sahabat. Sebagai sahabat yang perlu kita gugah kembali, kita ketemukan jiwanya kembalilah. Jangan terlalu jauh dan mereka memvonis dirinya sudah tidak berguna, nanti lebih berbahaya itu dan menjadi bakteri masyarakat
tatkala itu tidak diobati. Dan nanti menjadikan suatu kerawanan masyarakat bisa berkembang, apalagi pergaulan sangat luar biasa. Tantangannya juga luar biasa, dulu pergaulan bebas, bisa narkoba, HIV, dan semuanya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya gitu. Itu kita perlukan kebersamaan kita semua. Itu seperti itu. Menarik ini Pak. Tadi saya menyimak ada istilah jati diri, kemudian vonis, kemudian menjaga Kamtipmas Pak ya. Iya. Jadi kalau saya melihatnya sebagai katakanlah aktivis pemuda Muslim ini kan semua selaras dengan yang namanya makosid syariah Pak ya. Iya betul. Ya kan banyak juga yang menganggap negara kita sekuler, tidak menerapkan syariat Islam. Tapi kan pada prakteknya kita bebas beribadah. Betul. Kemudian ya polisi juga manusia, polisi juga banyak kan Muslim ya Pak ya, menjaga agama dan beribadah dengan baik. Jadi saya juga sangat setuju Pak masalah Khalifah fil Ardi ini. Saya kadang bicara sama teman-teman remaja masjid itu dalam memotivasi mereka ya saya sampaikan bahwa memang manusia itu kan disiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ardi. Betul. Tugas yang sangat tinggi, tugas yang sangat mulia. Bahkan bisa dibilang alam ini diciptakan untuk manusia. Betul sekali. Jadi untuk memenuhi fungsi sebagai khalifah fil ardi ini kan juga butuh proses Pak ya. Betul. Nah cuma memang cukup disayangkan banyak saudara-saudara kita yang mungkin tersesat jalan, salah pergaulan, kemudian terjerumus, kemudian pada satu titik di titik terendah katakanlah mendapat pembinaan dari polisi. Jadi pertanyaan saya Pak Muthalib begini, bagaimana membantu mereka saudara-saudara kita ini yang memang tadi Bapak juga bilang mungkin jarang diperhatikan, kurang dianggap segala macam, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka ini punya potensi sebagai khalifah. Padahal mereka lagi terpuruk-terpuruknya. Dianggap sebagai sampah masyarakat, dianggap orang tidak berguna, dianggap membawa penyakit dan sebagainya. Padahal memang secara humanis mereka masih manusia kan. Betul. Bagaimana mengangkat moral mereka dan kesadaran mereka itu Pak? Ya alhamdulillah kita secara bertahap juga kita datang ke tempat-tempat tertentu yang mereka kadang-kadang ada di sana. Ya kita gugah. Didatangi langsung Pak. Datangi langsung. Di tempatnya ya. Iya datang langsung. Nggak nunggu bikin masalah dulu baru dinasihatin ya. Jangan, nanti lain lagi ceritanya. Kita menggugah, kita mengajak, terus kita kadang-kadang kita kumpulin juga, kita bangun juga jiwa raganya. Sesuai dengan Allah berfirman tadi dalam surat Atin kan untuk membangun kebanggaan mereka sebagai manusia, khalifah fil ardh ya, sebagai pilar-pilar bangsa juga, karena pemuda kan penerus bangsa, kita pelindung tatkala di hari tua gitu kan. Ya mohon maaf sesuai firman Allah dalam surat Atin tadi, ya mohon maaf sedikit kita buka supaya ada kebanggaan sebagai manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah aja menciptakan manusia sampai bersumpah sampai 4 kali. Watin, wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladin amin, demi buah zaitun, gunung Tursina yang disucikan Allah, dan kota Mekah yang aman. Baru menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas Allah menciptakan manusia itu beda dengan makhluk yang lain, sampai bersumpah 4 kali loh. Ya, manfaatnya buah atin jelas ya, untuk kesehatan ya jelas. Minyak zaitun jelas. Gunung Tursina begitu sangat masyhur, dimuliakan oleh Allah ya. Terus demi kota Mekah yang aman, yang baldan itu jelas gitu kan, sampai Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat luar biasa dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, kita kemukakan kembali kepada mereka, memuliakan kembali. Jangan sampai Allah berikan anggota tubuh yang luar biasa dimanfaatkan untuk yang tidak baik, gitu kan? Karena salah bergaul, karena salah dalam keluarga, broken home, lainnya hanya seperti itu. Sementara Allah aja memuliakan. Nah, itu kita sentuh kembali, kita rangkul kembali, kita ajak bahwa mereka itu punya masa depan yang sangat luar biasa. Dan tidak ada kata istilah terlambat. Tidak ada kata istilah terlambat. Tidak ada kata istilah terlambat. Nah, itu yang harus kita bangun, kita yakinkan kepada mereka. Inilah modal kita, mudah-mudahan semua stakeholder yang ada di wilayah khusus Ciparai dalam satu visi ya, satu visi mengajak anak-anak yang seperti itu untuk
merubah kualitas hidup ya, merubah kualitas hidup yang lebih baik, mengenal jati dirinya selaku manusia yang pada akhirnya ada pertanggungjawaban dunia dan akhirat karena terbebani sebagai manusia, sebagai warga negara, ya punya agama. Ya. Berarti Manusia, ada yang warga negara, hamba ya, Allah. iya ada yang menciptakan, berarti kan ada pertanggungjawaban nanti kan. Ya. Baik perbuatan dirinya tatkala di dunia, tatkala mati pun dipertanggungjawabkan. Nah itu harus mungkin pada waktu keluarga mungkin berfilm, tapi kan secara akidah mereka tidak mendapatkan. Nah, kita sebagai insan Bayangkara lah atau stakeholder semuanya saja mana berada, kita bangun seperti itu, partnership building atau bersama-sama dengan stakeholder yang ada untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok pemuda kita yang barangkali belum mengenal dirinya, lingkungannya, agamanya, bangsa dan negara, dan dia harapan akhir nanti tatkala kita sudah berusia senja penerus bangsa seperti itulah ya. Wah, luar biasa ya, Pak. Pendekatannya memanusiakan manusia, Pak. Iya, ya? iya, harus seperti Jadi, itu. Dengan hati yang luar biasa. Kata ayat kan, walaqad karramna bani Adam ya, Pak. Iya, betul, Jadi betul, memang betul. namanya bani Adam, anak cucu Adam ini sebenarnya mulia ya. Cuma Betul, betul. kita kan punya musuh yang nyata, Pak ya, setan ya. Iya, betul, betul. Jadi setan dalam bentuk kadang jin dan manusia. Betul, betul, ya, betul. Jadi menarik, Pak. Yang kemudian menjadi pertanyaan begini, Pak Muthalib. Ya. Bapak kan sebagai Bayangkara ya, Betul, sebagai betul. penegak hukum. Ya. Ini mohon maaf ini kadang juga masyarakat melihat polisi ini sebagai aparat kadang ada yang dianggap bersifat represif. Iya, iya. Misalnya nih Pak ya, tapi kita kan tidak mengeneralisir. Misalnya ada yang ditahan, dipaksa ngaku meskipun tidak bersalah. Betul, betul, betul. Ditekan dan seterusnya. Kemudian mohon maaf di jalan-jalan identik dengan polisi cuma nilang bla 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 gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Nah, ini kan juga saya pikir tantangan tersendiri Pak ya. Betul, betul. Satu sisi makanya saya tertarik mengajak Pak Muthalib sharing seperti ini karena saya pikir ya inilah polisi ini tidak semuanya seperti yang dianggap seperti itu. Masih banyak polisi-polisi yang punya concern, punya pendekatan yang sangat humanis ya. Jadi bagaimana Pak Muthalib melihat kondisi ini, stigma masyarakat, apalagi kasus baru-baru ini yang menghebohkan gitu Pak ya. Betul. Satu sisi kan seperti yang Pak Mahfud MD bilang di akhir audiensi dengan DPR itu ya, 1000 hari 1000 malam dengan aparat yang korup ya, lebih baik daripada 1 malam tanpa polisi yang ngejaga masyarakat. Betul. Saya setuju banget Pak. Betul. Karena polisi ada untuk melindungi masyarakat. Betul. Tapi kadang masyarakat ini karena ketidakpuasan, karena punya ekspektasi, kemudian tentu balik lagi ada oknum-oknum. Betul. Jadi ini kan ikut mencemari Pak ya. Tapi meskipun itu tidak semuanya. Jadi bagaimana menurut Pak Muthalib polisi sebagai sebuah korps, sebagai sebuah institusi menyikapi hal ini dan bagaimana pribadi-pribadinya juga ikut berkontribusi untuk membenahi citra tersebut di mata masyarakat. Betul. Alhamdulillah, saya ingat dulu waktu pas ada pengajian saya dengar seorang kiai mengatakan dalam Al-Quran kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Artinya apa? Situasi tantangan zaman yang jelas kita selaku insan Bayangkara karena kita kerja untuk rakyat, digaji oleh rakyat, dan feedback baik yang ada nilai positifnya atau nilai negatifnya, artinya untuk mengawasi kebaikan polisi atau mengembalikan kebaikan kepada polisi yang tentunya merupakan kewajiban bersama, tentunya merupakan kewajiban bersama karena polisi kan digaji oleh rakyat. Sesuai tantangan zaman jelas, apapun modelnya ya tadi tidak bisa disamakan dengan satu dengan yang lain karena manusia semuanya berbeda-beda ya, dan semua amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Tentunya tadi ya ayyuhalladzina amanu biru, ya kita harus bersabar dalam melayani masyarakat. Kan harus sabar. Ini kunci awal. Merupakan Bayangkara dimanapun berada, beragama apapun kuncinya tetap wasabiru. Harus bersabar. Jadi seorang Bayangkara harus sifat awalnya bersabar, harus Pak ya? Harus sabar, Pak ya. Karena nggak boleh nggak sabaran ya. Iya, ada multidimensi karakter masyarakat sangat berbeda-beda. Iya. Ada yang agak berangasan, ada yang baik, ada yang belum memahami,
ada yang karakternya suatu kampung seperti itu berbeda-beda. Satu harus niat dengan baik, harus bersabar, karena kita adalah Bayangkara merupakan perekat pemersatu bangsa. Salah satunya itu kita misinya perekat pemersatu bangsa. Lewat kita sering silaturahim berarti ke masyarakat, ke kampung-kampung, dari pojok ke pojok, ya patroli dari satu tempat ke tempat yang lain, dari siklus satu kelompok satu dengan yang lain. Dalam arti itu harus dengan modal sabar, dan memang harus dikuatkan kesabaran ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, harus dikuatkan kesabaran dan tantangan yang luar biasa dengan model yang sangat berbeda-beda. Mungkin Akang bisa melihat ya situasi dimensi yang bukan dimanapun berada, tantangan ujian itu sangat luar biasa untuk membentuk Bayangkara polisi itu lebih mapan dan dewasa dicintai oleh masyarakat. Ya, itu harus. Yang berikutnya yang ketiganya warobi itu, dan harus waspada. Betul ya? Siap siaga. Warobi itu siap siaga ya. Kalau nggak salah saya itu. Berjaga-jaga. Barangkali ada yang memecah belah insan Bayangkara mana kita, dari mana datangnya. Itu kan banyak sekali. Itu harus pada kita semua, karena kita kerja untuk rakyat dengan niat yang tulus, ikhlasnya tetap kita ladangnya dari polisi, tentunya harus kerasa oleh masyarakat tentunya. Dengan model apapun kita harus bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama setiap pelayanan kita terhadap masyarakat. Dan masyarakat harus paham, warobi itu harus sama-sama menjaga, harus sama-sama memfilter barangkali ada yang memecah belah aparatur keamanan dimanapun berada, dan wajib mengingatkan karena digaji oleh rakyat. Ini akan timbul keseimbangan yang sangat luar biasa. Tidak mengenal kasta dimanapun. Warobitu. Kalau semua itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah kita bertakwa, ittaqullaha lakum tuh, semuanya kan baik-baik saja. Dari Sabang sampai Merauke, agama manapun akan mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada itu keselamatan yang akhirnya tujuan kita manusia dimuliakan dunia dan akhirat, selaku insan Bayangkara, selaku khalifah fil ardh, tercapai selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang penting niatnya amin. Ikhlas dulu. Siap, itu kira-kira yang saya sampaikan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi artinya kita mesti melihat peran polisi ini sangat mulia, sangat suci, dan memang perlu diperkuat dan dikuatkan juga, Pak. Betul. Jadi tadi menarik juga Pak Muthalib menyampaikan stakeholder. Nah, saya pengen bertanya, mungkin pertanyaan terakhir, kita kan punya pemuda, Pak ya. Betul. Pemuda ini kan calon pemimpin masa depan, kemudian dia punya semangat, dia punya cita-cita dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada istilah bonus demografi, Pak. Betul. Sampai di 2045 ini ya kita akan mendapatkan bonus demografi. Cuma saya sendiri sering bilang sama teman-teman aktivis, jangan-jangan bonus demografi menjadi bom demografi, Pak. Kalau nggak ditata dengan baik, kebalikan. Betul. Jangan hanya melihat dari banyaknya manusia usia produktif, tetapi jangan sampai dia nggak punya kerjaan, dia tidak taat beragama, dia tidak berbudi pekerti yang baik. Nah, dalam kerangka kolaborasi dan sinergi antar stakeholder, khususnya para pemuda, dan khususnya lagi kan pemuda ini kadang punya komunitas, punya organisasi, punya kelompok. Kayak saya dari Prima DMI, Pak, Perhimpunan Remaja Masjid, Dewan Masjid Indonesia. Itu organisasi otonom di bawah binaan Dewan Masjid. Nah, jadi gimana menurut Pak Muthalib, peluang kolaborasinya seperti apa untuk, tadi kan ada masalah di mana yang tadi dianggap sampah masyarakat juga kan kebanyakan anak-anak muda, Pak ya, yang bermasalah. Bagaimana ruang-ruang kolaborasi untuk saling berfastabiqul khairat, saling ta'awun ala birri wat taqwa, dan saling menjaga ketertiban masyarakat antara komunitas pemuda, organisasi pemuda dengan institusi Polri untuk membantu memecahkan masalah sosial yang ada ini. Gimana menurut Pak Muthalib? Seperti apa? Ya alhamdulillah. Makanya kita mengenal stakeholder yang ada itu di wilayah terendah di tingkat kecamatan itu seperti itu. Bahwa kewajiban untuk mendidik, untuk menyelamatkan regenerasi kita adalah kewajiban bersama. Kewajiban bersama itu jadi patokan. Kewajiban bersama.
Bukan hanya tugasnya polisi, Pak ya? Bukan. Kewajiban untuk karena regenerasi calon pemimpin bangsa, sementara tantangan yang luar biasa. Makanya dari ketua MUI-nya ya, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari Agnia tentang kesolehan sosialnya, nanti kita rembuk bersama-sama, kita satukan satu visi misi penyelamatan regenerasi ke depan dengan tantangan zaman yang sangat luar biasa, dengan budaya yang mohon maaf, ada tanda petik, ada budaya yang tidak baik terutama diadopsi oleh mereka. Nah ini kita gugah kembali, kita susun kembali, kita hidupkan kembali, mudah-mudahan dengan kita bersatu semuanya, bahwa regenerasi adalah yang kita selamatkan adalah kewajiban bersama. Dan tentunya ini merupakan konsen kita semuanya, karena pemuda yang iman takwanya dan sainnya seimbang, insya Allah bisa kita bisa meneruskan perjuangan bangsa ini. Tapi kalau tidak seimbang iman takwanya, apalagi sainnya kurang, ilmu imtak dan iptek kalau kata ipteknya kurang, itu tentunya akan bangsa dan bernegara. Makanya kebanggaan kita semua selaku insan Bayangkara, terutama semuanya sajalah, akan merasa bangga tatkala anak muda kita itu bisa berubah untuk mengerti akan dirinya, jati dirinya, agamanya apa, masa depannya bagaimana, tantangannya pun untuk negara bangsa ini seperti apa yang harus dihindari. Nah itu, makanya semua stakeholder, dari ketua MUI, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dari aparatur keamanan TNI Polri, termasuk dari Satpol PP juga, ormas, organisasi masyarakat dan keagamaan juga, kita jadikan satu ke sana untuk merubah itu. Dan insya Allah tidak akan berat kalau semua bersatu. Ya, insya Allah tidak akan berat tantangan seperti itu kalau semua organisasi masyarakat keagamaan semuanya saja, tokoh pemuda semuanya saja bersatu, insya Allah akan terselesaikan dan bisa dibentengi dengan baik. Itu menurut saya. Baik Pak, luar biasa Pak. Ya. Mungkin terakhir Pak, saya minta pesan-pesan dari Pak Mutholib yang mungkin ini menjadi falsafah hidup yang Pak Mutholib dapatkan selama ini gitu. Apa yang kira-kira satu pesan berharga bagi generasi muda Pak untuk menjalani kehidupan yang tadi Bapak juga katakan tantangannya semakin berat dan tidak menentu. Apa itu Pak? Satu nasihat, satu pesan buat generasi muda kita Pak. Ya tentunya kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang menjadi ada menjadi tidak, artinya kita akan dimatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Allah menciptakan manusia yang paling sempurna, punya nafsu, punya akal, sempurna dibanding dengan makhluk lain. Hewan jauhlah dengan hewan, hanya punya nafsu saja. Kalau malaikat punya akal saja, ya seperti itu kan, betul ya. Terus jin punya nafsu. Terus setan kan, ya kita jangan dibandingkan dengan seperti setan. Dan kita adalah turunan nabi, betul? Kita turunan nabi, berarti kita makhluk surga. Kita harus bisa menyelamatkan itu terhadap semua regenerasi kita, dan harus kita yakinkan bahwa kita adalah keturunan makhluk surga, dan jangan sampai kita masuk neraka. Artinya apa? Harus bisa mempertanggungjawabkan, menyelamatkan dirinya sendiri, karena mereka akan dipertanggung dan diminta pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Tidak bisa sama siapapun. Bahkan kadang-kadang kita diminta pertanggungjawaban karena ada beban pertanggungjawaban kita terhadap kita. Contoh anak, cucu, saudara, bahkan rekan. Bahkan anak-anak kita yang ada di terminal atau dimanapun seperti yang masih bebas berpilihan, kita diminta pertanggungjawaban gitu kan. Makanya dengan niat, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sangat luar biasa, diminta pertanggungjawaban juga yang sangat luar biasa. Tentunya tidak mengenal istilah ada batasan untuk saling
mengingatkan. Dan mudah-mudahan niatan kita yang baik ini menjaga regenerasi bangsa ini menjadi amal yang sangat baik di hadapan Allah, di samping untuk keseimbangan alam, bangsa Indonesia, dan agama. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Muthalib atas ilmunya, wejangannya, dan nasihatnya. Saya pikir alhamdulillah luar biasa sekali ya, sebuah keberkahan juga ketemu pagi-pagi sama beliau. Sama Abang juga saya dapat berkah. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak, terima kasih Abang. Saya pikir ya kalau banyak polisi seperti Pak Muthalib tentu juga pandangan masyarakat akan bisa lebih baik. Amin, untuk amin, saling bergandengan tangan dari Pak ya, bahu-membahu menciptakan masyarakat yang yang tentram, yang aman, yang tertib, betul. untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik. Yang jelas kita pemuda punya masa depan. Nah, pemuda harus yakin bahwa dia memiliki masa depan. Punya masa depan. Tapi harus diperjuangin, Pak ya. Harus diperjuangkan. Nggak mungkin datang tiba-tiba sendirinya ya. Tidak bisa diri. Kita bersatu. Tentunya saya sendiri selaku manusia yang banyak kekurangan, apalagi barangkali ada kata-kata yang saya katakan tadi kurang berkenan, kurang pas karena manusia biasa. Dengan segala kekurangan saya ya selaku manusia biasa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Muthalib. Ini insya Allah menjadi amal jariah kita, dan dari niat baik dan dari perkataan-perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, insya Allah kita akan sebarkan Pak kepada kaula muda. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah kecil untuk ikut berkontribusi tadi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Betul. Dan itu sangat luar biasa. Semoga Pak Muthalib dan bapak-bapak polisi yang dimanapun berada gitu Pak ya. Betul. Saya juga kadang kasihan Pak ya lihat panas-panasan. Ini kadang juga perjuangan sangat berat ya. Betul. Dan mulainya tadi Pak ya. Betul. Isbiru wasobiru warobi itu. Saya ingat sampai sekarang. Oh betul. Seperti itu. Itu menarik gitu Pak. Nilai itu harus ditanamkan kepada tidak hanya polisi ya. Masyarakat juga harus sabar. Betul. Tadi ada demo tadi Pak ya. Betul. Kalau demonya nggak sabar, bisa bahaya. Ya Alhamdulillah tadi ada demo-demo menolak BBM tapi berjalan dengan sangat lancar. Contoh kita bersatu itu sangat luar biasa ya. Betul. Sangat luar biasa seperti itu. Menarik gitu Pak. Ya, demikian teman-teman. Insya Allah kita lanjut lagi di sesi berikutnya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berbeda-beda. Percayalah banyak orang-orang baik di sekitar kita, dan kita sendiri harus memiliki niat baik untuk menjadi lebih baik. Dan insya Allah ketika kita punya niat baik, kita akan dipertemukan dengan orang baik. Amin. Dan dibukakan jalan menjadi lebih baik. Amin. Titip salam buat teman-teman pemuda yang di sini Pak, yang mungkin tadi masih tersesat jalan. Insya Allah nanti kapan-kapan kita diundang untuk ikut membantu pembinaan, memberikan sharing-sharing. Insya Allah dari Prima ikut. Terima kasih banyak. Ikut terlibat Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu dan selamat bertugas sehat selalu Pak. Iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.